Pas didengar lah batu yang kecil-kecil itu diambil oleh Nabi Daud, masukkan kantong. Subhanallah, Jalut sebesar ida itu, Talut waktu itu jatuh waktu ketika berantem sama Jalut. Lalu siapa yang mengalahkan Jalut? Nabi Daud, anak kecil. Ini pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana bil khairi wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal hadi ila khairil hidayah wa ala alihi was sahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan masuk kepada hikmah yang ketiga dari 264 resep obat jiwa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu buat beliau dan juga buat Dr. Muhammad Said Ramadan Muti dan juga Syekh Ahmad Zaruk, dan juga buat orang tua kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Al-Maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Dan saya cuma berpesan, tidak usah ragu-ragu kalau kita ingin menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. 3 mazhab ulama menyampaikan sampai. Dedengkotnya yang paling utama siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dedengkotnya. Kalau ada orang berkata kami ini fikihnya seperti Ahmad bin Hanbal, lalu tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau, ini agak perlu dipertanyakan, ya. Kemudian siapa? Malikiyah, mazhabnya Malik. Begitu juga Al-Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama yang lain, termasuk siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan kalau kita menghadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia dari bacaan Al-Quran, itu semua sampai buat mereka. Hanya saja diceritakan dari Imam Syafi'i bukan madhabnya, ya. Imam Syafi'i, imam madhab Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris, beliau diriwayatkan dari beliau tidak sampai. Tetapi kata Syekh Nawawi, Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai itu kalau bacaan Al-Quran itu tidak dibacakan di atas kuburnya. Kalau seandainya seperti di sini nih, maka tidak sampai. Tapi kalau kita pas ziarah, sampai, karena ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kalau ziarah bacalah Al-Quran, di antaranya surah Yasin. Nah ini, ya. Apa dalilnya? Dalil Imam Syafi'i ayat Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah orang itu dapat apa-apa kecuali yang dia usahakannya sendiri, ya. Maka ulama mengatakan hadza, ini sebuah ketentuan. Tapi kalau hadiah yang dibacakan oleh orang yang hidup kepada yang mati, hadza min fadlillah, ini adalah sebuah kebijakan. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan apa? Ketentuannya tentu orang itu akan mendapatkan sesuatu dari amalnya sendiri. Akan mendapatkan dari siapa? Dari amalnya sendiri. Tapi ada beberapa hal yang orang lain juga bisa melakukan untuk orang yang meninggal. Apa diantaranya? Ada 4 perkara yang muttafaq. 1, bayar hutang. Pak Soekarno kalau meninggal punya hutang, siapa yang bisa bayarin? Kan tidak mungkin bangun dari kubur.
pasti keluarganya yang bayar. Kedua, bukan cuma hutang duit. Itu di Pak Beja. Bagaimana kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia punya hutang puasa? Gimana kira-kira bayarnya? Sedangkan dia punya hutang puasa, wajib bayar puasa. Ya, wajib. Maka pendapat mukhtar dalam mazhab Syafi'i, ya, dan sebagian ulama ada dua. Pertama, keluarganya membayar fidyah untuk setiap hari puasanya. Yang kedua apa? Ahli warisnya bisa berpuasa untuk dirinya. Ya, bisa berpuasa. Jadi contoh Pak Zul punya orang tua punya hutang puasa, Pak Zul yang puasa. Ya, Pak Zul setiap harinya puasa, berapapun hutangnya. Ada dalilnya Ustaz? Ada, riwayat Sayyidah Aisyah. Riwayat Sayyidah Aisyah, ya. Man mata wa alaihi siyam, siapa yang mati dan punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu. Ya. Dan ini hadis sahih. Hadis sahih. Dan ada hadis yang lain, seseorang bertanya kepada Nabi, "Ai ibuku punya hutang. Afa aqdi anha?" Apakah saya bayar hutang? Apa kata Nabi? Bagaimana pendapatmu kalau orang punya hutang? Kalau orang ibumu punya hutang duit, kamu bayar enggak? Ya bayar. Begitulah juga, dan hutang kepada Allah jauh lebih berhak untuk dibayar daripada hutang manusia. Nah, ini sekedar ini saja. Jadi kita jangan ragu-ragu kepada orang-orang yang kita cintai untuk melakukan. Nanti kita akan panjang lebar dalam hal ini, tapi tidak waktu ini, karena kita akan masuk dulu ke hikmah yang ketiga, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Sawabiqul himami la takhruqu aswarul aqdari. Ya. Artinya adalah himmah. Himmah itu keinginan. Keinginan manusia tidak akan mampu menjebol, menerobos pagar-pagar ketentuan Allah. Itu terjemahan kasarnya, ya. Apa tadi? Keinginan manusia tak akan mampu menjebol pagar-pagar ketentuan Allah. Itu secara bahasa, ya. Maka as-sawabiq artinya apa? Jam'u sabiqah. Sawabiq itu jamaknya dari kata-kata sabiqah. Apa sabiqah itu? Yang depan, al-muqaddamah, ya, yang di depan. Al-himam kuwan nafsil al-munba'athah lil umur bisyiddah. Yang namanya himmah. Himmah itu kemauan, ya, bukan cuma sekedar kemauan, tapi apa? Kekuatan diri yang muncul untuk sesuatu dengan kuat. Contoh, Pak Soekarno kepengen punya mobil. Kepengen sama himmah, iradah sama himmah itu beda. Ini kalau ditanya, pengen ini kalau, pengen nambah istri kalau, pengen. Tapi cuma iradah, ya, cuma mau baik. Kapan ditanya tuh, galak, cuma itulah, balak. Nah itu kapan balak? Kalau cuma ngomong galak tapi balak, itu bukan himmah namanya. Sekedar pengen baik. Kamu pengen haji? Pengen. La naftar? Belum. Jadi orang himmah itu apa? Ada kekuatan yang bukan sekedar inginan, tapi apa? Ada upaya kerasnya untuk menuju apa yang diinginkan. Maka namanya disebut dengan apa? Himmah, ya. Disebut dengan apa? Himmah. Ada sebuah syair mengatakan, himmatur rijal tuza'zi'ul jibal. Apa namanya? Cita-citanya seorang pemuda bisa menggoyangkan apa? Menggoyangkan gunung. Apa kata Pak Soekarno? Berikan aku 10 pemuda, tapi bukan pemuda, pemuda yang punya himmah, maka akan aku goncangkan dunia. Itu kalau bahasa Arabnya himmatur rijal tuza'zi'ul jibal. Ya, memang pengen, contoh, kagak aku nak tahajud aku kena 12 rakaat. Ya, dia pasang beker, masang apa? Nitip sama bininya, ya, tidurnya lah dari awal. Nah itu orang himmah nak bangunnya. Tapi kalau aku nak tahajud malam, tidurnya jangan dulu, tidurnya baru jam 2. Ya, bininya dah lanjut tahu beker dah, biarlah asal bangun tahajud mendak dia melanjut tidur.
Nah, ini bukan himmah namanya, ini baru iradah namanya, ya, baru iradah. Jadi Bapak, kalau kita ini himmah lain, sama seperti kita, aku akan menikahimu, ya, kau tuh nak nikah aku enggak? Iya. Tapi kalau wong himmah bukan cuma iyo, aku datang tanggal sekian, lah disebutnya kalau wong tuanya lah diomongin, itu namanya himmah, ya. Nah, sekarang apa yang jadi keinginan kita sudah jadi himmah belum? Nih, pengen masuk surga kan? Nah, jadi himmah belum atau cuma jadi pengen-pengen be? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Ya. Jadi kita nih kalau ngomong pengen mati masuk surga, pengen. Ya. Jangankan yang sholat, yang lagi mabuk be, ditanya lah, apa bapak tidak kalah masuk surga? Kalah masuk surga. Ini be lagi nyari surga. Ya. Ala kulli halin, ya. Takhruqu tanfudhu, menembus, biquwah. Takhruqu itu menjebol, ya. Al aswar itu dinding-dinding, jam'u sur. Nah, di sini ada istilah isti'arah. Isti'arah itu bahasa ilmu balaghah, ya. Dak kate nabi itu dak kate yang namanya takdir Allah berdinding-dinding itu tidak ada. Cuma diisti'arahkan dengan pagar itu apa? Manusia ini dipagari dengan apa? Ketentuan Allah. Dak kate yang keluar dari ketentuan Allah, ya. Mohon maaf, Mang Israfil lahir di Marga Mulia tuh hasil proposal atau tiba-tiba lahir? Dak kate lah proposal, dari mana proposal? Kapan? Ya. Dak kate kita minta-minta, ya kan? Nah, lahirnya kita dengan bentuk yang seperti ini, di mana tempat lahir, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caknya lah kebanyakan proposal itu. Ya, apa baik di proposal. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ibarah di atas? Muqtada kalami Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, ya, beliau mengatakan, inna ayya azimatin ishtaddat au qawiyat au dha'fat la tastati'u an takhruqa aswar al-aqdar. Sesungguhnya keinginan apapun, baik keinginan kuat ataupun keinginan lemah, ya, la tastati'u, sama sekali tidak akan punya kemampuan untuk menjebol ketentuan Allah, ya, untuk menjebol ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu ada dua, qada dan qadar. Ketentuan Allah tadi ada berapa? Apa yang pertama? Qada dan qadar. Nanti akan kita jelaskan. Mungkin semuanya hafal ayat Allah dalam surah Al-Rahman. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hei jin manusia, ya, ini istata'tum, kalau memang kalian sanggup, an tanfudhu, untuk menembus, min aqtaris samawati wal ard, dari tepi-tepi langit itu, fanfudhu, tembuslah. Tapi ingat, la tanfuduna illa bisultan, kamu tidak akan bisa menembus itu kecuali dengan sultan. Sultan di sini apa? Kekuatan dari Allah. Jadi kita kalau tidak ditakdirkan oleh Allah ada yang bisa nembus bulan, tidak akan bisa. Kalau kita tidak ditakdirkan oleh Allah bisa apa namanya? Menembus atmosfer, tidak bisa. Itu ayat Allahnya. Cuma omongannya siapa? Imam Ibn Athaillah apa? Sawabiqul himami, ya, la takhruqu aswar al-aqdar, tidak akan bisa menembus dinding-dinding ketentuan Allah. Anak muda, gagah, cantik, sehat, sudah nikah, belum punya anak, padahal lah macam gaya tuh, ya Mas Erik, ya, lah macam model itu, lah diatur waktu, pagi laju, siang laju, malam laju, bahkan tidak sempat lagi taraweh. Kata Allah, dak jadi. Oh lah sekian macam model ngaduk, ya. Dak jadi, Masya Allah. Tapi Sayyidah Maryam
lam yamsasni bashar. Ya, apa kata Sayyidah Maryam? Bagaimana aku bisa punya anak? Walam yamsasni bashar, sedangkan belum ada laki-laki yang menyentuhku. Kata Allah, jadi. Tuh. Lebih dahsyat daripada Sayyidah Maryam siapa? Nabi Adam alaihissalam. Maka dalam Al-Quran apa? Inna mathala Isa kamathali Adam. Kamu tuh kalau nengok Nabi Isa jangan kagum sehingga kamu Tuhan-Tuhankan. Ada yang lebih keren lagi. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Nabi Isa ada ibunya. Kalau nak keren lagi, nak kamu Tuhankan, jangan Nabi Isa dong. Siapa? Nabi Adam. Ayah dari seluruh manusia. Ya. Maka kita ini, nah, di sini sebuah ketentuan bahwasanya apa? Yang jelas, apapun yang menjadi keinginan kita, nak keinginan lemah, nak keinginan kuat, jadi. Contoh, ada orang yang kerja siang dan malam, rezekinya begitu-begitu baik. Tapi ada orang yang mohon maaf, ya kerja sekedar apa? Kerja, berkebun sekedar berkebun. Tapi hasilnya lebih banyak daripada yang apa? Begawe 24 jam. Bahkan ada yang gaweannya tidur kentut makan, tidur kentut makan. Cemburu juga kadang-kadang gitu. Ya Allah, bapak ini gaweannya mendak makan, tidur kentut. Ya, rezekinya melimpah. Ya. Kira-kira Mang Ali ada tak kawan yang cak itu? Nah, gaweannya tenang-tenang be. Masya Allah. Semua itu tidak ada lain dengan ketentuan Allah, dan ketentuan Allah itu apa? Ketentuan Allah itu adalah qada dan qadar. Baik. Apa kata Syekh Dr. Muhammad Ramadan Buti? Faka'annahu yaqul, seolah-olah Imam Ibnu Athaillah itu berkata, ya bena Adam ikdah, hei manusia, ikdah. Apa ikdah itu? Bersusah payahlah kamu, kama tuhibbu, seperti hal yang kamu inginkan, wabhath, dan carilah, anin nataij, dari semua hasil, kama tasya'u, seperti yang kamu inginkan, wa marisil asbab, dan carilah sebab-sebab, carilah jalan-jalan, fi alamiha, di dalam alam asbab, alladzi aqamakallahu fihi, ya, yang Allah tentukan bagimu asbab-asbab itu, jahdastita'atika, sesuai dengan kemampuanmu, walakin fal ta'lam, tapi ketahuilah, annal asbab tata'amalu ma'aha mahma kanat zata madain wa fa'iliyatin fima yabdulaka tatawahhalu ila zahiri mayitah in hiya aradat qada Allah wa hukmahu al-mubramaini fi sabiqi ghaibihi. Ketahuilah semua sebab-sebab yang kamu lakukan tadi, ya, singkatnya akan berubah menjadi hal yang zahir. Zahir apa? Zahir mayitah, ya. In hiya, tidak ada lain, itu semua akan bersentuhan dengan apa? Dengan ketentuan Allah dan hukum-hukum Allah. Jadi upaya kita ini semua tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini harus diimani oleh kita sampai ke dalam. Supaya apa? Supaya otak kita ini bersih dari apa? Dari penyakit. Satu, kalau bukan aku, ya, maka daerah kadang-kadang kita ini keluar dari mulut kita ini kepada istri saja, untung kau tuh nikah dengan aku, ya, kadang-kadang tidak keluar itu, ya, mentang-mentang sekolahnya di Arisalah, kalau tidak sekolah di Arisalah kamu nih, itu harus keluar. Kalau kamu nih mendak ngaji hikam atau iya, awas itu harus keluar galau, harus keluar galau. Nah, ini pernah cerita tentang apa? Tentang seorang nabi mengangkat sebuah panglima melawan apa? Jalut apa Talut? Tentara Talut, ya. Yang musuhnya apa, lupa dalam Al-Quran tuh. Jalut atau Talut musuhnya?
Ya, ini panglima pilihan Allah, yang di situ Nabi Daud masih kecil. Ya, falamma, ya Allah, kok ana jadi lupa ya, takut terbalik ini antara Jalut sama Talut. Ustaz Soekarno tuh ingat tapi tidak galak ngejuk tahu gitu. Dalam Al-Quran ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Falamma qatala Talutu al-Jaluta ya. Yang fatal. Ya Allah. Ya, ini orang tuh tidak yakin dengan pilihan Talut ini, Jalut ini tidak yakin. Talut, siapa ini orang ini? Cuma pekerja biasa, badannya banyak besar. Dia kan bukan dari rombongan kita, bukan dari bangsawan ini nih. Cak mana bisa memimpin orang nanti? Apa kata apa? Kata Allah. Falamma qatala Dawudu Jaluta. Nah, Jalut berarti musuhnya apa? Jalut. Talut yang jadi panglima. Yang jadi panglima apa? Talut melawan kerajaan Jalut. Woi, orang ini kalau dengar nama Jalut takut terberit-berit. Ya. Tapi Allah pilih Talut bukan dari bangsawan kaum Bani Israel. Seorang panglima, orang biasa. Ya, orang biasa dalam artian yang dipilih oleh Allah. Hanya saja orang ini punya keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia badannya besar, dia tidak pernah merasa badannya mampu apa-apa. Maka dipimpin oleh Talut ini, subhanallah, bisa mengalahkan Jalut. Salah satu prajuritnya yang ada di situ siapa? Nabi Daud alaihi salam. Tuh Nabi Daud ketika berbaris di belakang barisannya sama Talut ini, ada batu yang manggil. Daud, assalamualaikum ya Daud. Nabi Daud bingung, siapa nih yang manggil-manggil? Pas didengar lah batu yang kecil-kecil itu diambil oleh Nabi Daud, masukkan kantong. Subhanallah, Jalut sebesar Ida itu, Talut waktu itu jatuh waktu ketika berantem sama Jalut. Lalu siapa yang mengalahkan Jalut? Nabi Daud, anak kecil. Ini pasukan dipimpin oleh orang bukan orang bangsawan. Kemudian yang ngalahi Jalut, yang ngalahinya Nabi Daud yang masih kecil. Cuma kening aja lempar dengan batu. Padahal pedang besar, panah itu dakati bisa nembus dia. Ketika orang nengok Daud melawan, kalau bangsa Linggau, senjata batu. Nah, di sini kalau kita balikkan ke akal kita, tidak kemungkin. Tapi kita ingat kaidah ini. Sawabiqul himam la takhruqu aswaral qadari. Ingat. Maka himmah apapun, maka kata beliau itu begitu. Kalau kata Allah kalah Jalut. Ya. Kalau kata Allah menang. Tapi ingat, Talut turun perang dulu, Daud turun perang dulu, bukan di atas kasur. Sudahlah, biarlah kaget Jalut itu mati juga. Nah ini tidak beres. Ini berarti belum ngaji hikmah yang kedua. Ya, belum ngaji hikmah yang kedua. Biarlah kaget Jalut itu mati deh. Tidak begitu. Nabi Musa itu lari dulu. Nabi Nuh, apa yang dilakukan Nabi Nuh? Bangun kapal dulu. Baru dia akan tahu bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad perang dulu baru tahu akan menang atau tidak. 313 melawan 1000 tentara perang Badar. Menurut Pak Zul, kalau seandainya ada pasukan itu saat ini milu tak kira-kira? Dak loka. Ya, dak loka. Kita ini nyari loka lemak itulah Pak Taufik. Pasukan Nabi 313. Pak Zul ditunjuki proposal oleh Mang Israfil. Nah, nak milu tak? Jadi begini. Banyak nih itu alasannya, nak rapat dulu dengan bini, anak-anak dikumpul dulu. Ya, tapi para sahabat, kata siapa para sahabat tidak neter? Para sahabat manusia juga. Ya,
Tapi disebut ayat Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak tentara yang sedikit mengalahkan tentara yang banyak. Diterangkan tentang bagaimana Nabi Musa, Nabi Nuh, getar mereka, takbirnya itu baru. Dikirim oleh Allah bantuan yang tidak terlihat. Belum nyampe pedang itu di leher, sudah putus. Dan itu perangnya di bulan Ramadan. Masya Allah. Tuh perang Badar. Lah dikit perang lagi lapar pulo, ya saman jadi gawinian ya, buko tadi cuma sahur cuma makan telok goreng. Musuhnya Abu Jahal sama Abu Lahab tidak masuk jo. Ya, aku yakin Mang Israfil kalau hidup zaman Nabi kalau ke Abu Jahal itulah ini kelompok ini. Kenapa? Ya, jangan cengeng-cengeng, serius aku tuh. Ya, loka kita ini. Baiklah, buktinya Pak Zul tidak pernah hadir terawih 20. Ya lah, tidak apa-apa, nak 8 silakan saja. Ya, ini sekadar guyonan. Nah, makanya di sini kita paham bahwasanya oh ya Allah, himmah apapun, keinginan kita apapun, sebesar atau sekecil apapun, itu semua tidak ada lain adalah tergantung, tidak akan bisa menembus apa-apa ke dinding-dinding apa? Allah. Selanjutnya, kenapa Imam Ibnu Athaillah menggunakan al-himam di sini pakai sawabiqul himam? Maka kita akan cek penjelasan Syekh Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Zarruq. Himam itu ada 3 kata beliau. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, al-himamul qawasir. Himmah yang kecil-kecil. Apa himam yang kecil-kecil itu? Allati taqtadit tahammuma duna hazmin wala azmin. Dia itu punya kepengenan tapi tidak kate usaha keras. Itu namanya himmah shaghirah. Himmah qasirah. Ya. Ada keinginan tapi tidak kate apa? Usaha gitu. Itu balik kepada sekedar apa tadi? Iradah. Orang pengen berangkat haji, contoh sebelum haji, kita ini beli motor di zaman sekarang ini, beli mobil, aku yakin jarang ada yang langsung cash. Pasti apa? Ngangsur. Ngangsur itu macam-macam. Beli sambil ngangsur, ada yang nabung dulu. Tengok, dia ngomong sama istrinya, Dek, gawe kakak ini ada gaji sekian. Nah, kalau seandainya ada tambahan sekian, pacak kita beli mobil dalam waktu 1 tahun. Berejo nih bini, ngadu pecel, ya kan? Jualan apa? Tempe bacem. Wah, berejo pokoknya. Yang laki begawe, bini begawe. Nah, ini baru yang disebut dengan sawabiqul himam. Ya, ada upaya besar. Nah, begitu juga orang yang pengen berangkat haji. Kita berupaya, kita nabung, kita buat langkah-langkah. Bahkan kata Imam Malik, memaksa-maksakan diri untuk berangkat haji itu adalah sesuatu yang kewajiban. Kenapa? Kamu memaksa-maksa diri untuk punya motor, kamu lakukan. Kamu memaksa-maksa diri untuk punya mobil, kamu lakukan. Kamu memaksa-maksa diri pengen punya modal usaha, kamu lakukan. Lalu kenapa kamu tidak maksa-maksa diri untuk berangkat haji? Ya, yang tersinggung lah ya. Ini dati urusan. Kayak Mang Israfil ini, berjualan rumah kemana-mana tapi tidak kate. Tapi lah nabung beliau, insya Allah segera berangkat haji, amin. Ya, ada upaya. Maka Ustaz Soekarno ada tidak upaya itu kira-kira? Pengen punya mobil, ada upaya, maksa-maksa diri. Pengen punya motor, ada upaya, maksa-maksa diri. Lalu mana haji? Nih nak mudik nih, wah bukan main tuh, nyari pinjaman, mana loka, mana motor yang nak dijual. Nak mudik, teko rice cooker dijual, motor digadai, untukmu, bener sana, gawe kau kan? Demi mudik, tanah digadai, ngutang kemana-mana. Lalu bagaimana dengan haji? Kalau sudah upaya sampai mati masih belum berangkat juga, bari'un minadz zimmah, bebas. Kenapa? Tadi balik ke sawabiqul himam la takhruqu aswaral aqdar. Cuma ditanya, kira-kira Pak Taufik ada enggak
Sawabiqul himamnya kira-kira. Itu maksudnya tuh, ya. Yang kedua, himmah yang bagaimana? Al-himmah al-mutawassitat, himmah yang tengah-tengah. Allati tujibul azma wal hazma wa wujudal fi'li. Sawa'un waqa'a anha infial amla. Tengah-tengah. Bukan cuma sekedar himmah, adalah upayanya, tapi tengah-tengah upayanya. Ya? Tengah-tengah lah, maksudnya tidak. Ya? Jadilah asal ada gawian. Nah, ini yang ini yang cak inilah, ini yang apa? Kalau yang tadi tuh yang penting niat dulu. Nah, ini yang awal tadi yang penting apa? Niat dulu gitu loh. Nah, yang keduanya apa? Ada upaya tapi jadilah. Itu jadilah. Salat wajib, jadilah. Ada upaya tapi tidak apa? Sebagai contoh, Uwais Al-Qarni. Ibunya ngomong. Aku yakin kalau kita cak Uwais Al-Qarni tidak sanggup. Ibu tuh ngomong, "Nak, tahun ini kayaknya pengen nih ibu tuh berangkat haji." Dia tidak minta, ibunya cuma ngomong pengenin berangkat haji. Namanya Uwais Al-Qarni, manusia terbaik setelah para sahabat, afdalut tabi'in. Ya, mikir dia, duit dak kate, kendaraan dak kate, mak mano ibu ni nak apa? Nak haji. Akhirnya apa? Dia cak wong gila, Ustaz. Dia nyari lembu, kambing yang kecil tuh. Bukan kambing ya, lembu kalau salah, lembu atau sapi lupa. Ya, dia cari, dia beli yang kecil itu. Dia gendong naik gunung. Turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Sambil diurus nih lembu atau sapi ini tadi. Ya, lembu. Nah, dinjuk makan, makin besar, sampai wong daerah ngomong apa? Uwais Al-Qarni sudah mulai kehilangan akalnya. Gawinya tiap hari dak katik lain apa? Bawa lembu naik gunung, turun gunung, ya. Ternyata pas musim haji orang baru tahu, oh, Uwais Al-Qarni sedang latihan gendong ibunya. Aku yakin Erik tak kemungkin model ini. Dem lah, tak usah cak kiwan. Nah, mak ini nak minta surga, cengengesan baik. Maka wajar kalau Uwais Al-Qarni itu ninggalnya dimandikan oleh siapa? Para malaikat. Kalau kita nih wong nak mandi kita ngeri, mata melotot, mati, bibir terjeler. Ya Allah, ampuni dosa kita, amin. Nah tuh Uwais Al-Qarni, sawabiqul himam, bener-bener kuat, masya Allah. Kalau kita tidak mungkin sanggup itu bolak-balik naik gunung, ya, dah mano, dah keloka, ya, dah keloka dem lah, mawa cucian bini lagi berat. Apalagi nak mawa apa lembu naik gunung, bawa situ nah ke Bukit Sulap, nah latihan besok pakai lembu, mana nyobo aja. Oh, pas lah haji baru tahu, ya Allah, dia latihan badan. Aku tidak punya duit, kata Uwais Al-Qarni, tapi aku punya badan. Aku korbankan badanku untuk menggendong siapa? Ibu. Sama si kok keledai. Makanya rombongan yang lain kena pakai unta cepat, dia paling lambat. Itulah Uwais Al-Qarni. Ya, masya Allah. Nah, beda dengan al-himamus sawabiq. Kuan nafsil fa'alah, memang betul-betul bukan sekedar keinginan, apalagi setengah-setengah. Kekuatan jiwa yang betul-betul melaksanakan fil wujud, dalam keberadaan, bila taraddudin wala tawakufin, tanpa ragu-ragu, tanpa stop. Tuh, tanpa stop. Kalau kita ini sholat duha, kadang-kadang sholat, kadang-kadang ngidah, tengah-tengah lah antara sir dengan lak sir. Sholat isyraq, caknya ada wong sholat, cak ada katik balik, ya kan? Baca Quran, oh kalau malam pertama Ramadan 7 juz pokat. Mak inilah mulai nih. Ya, aku cerita tuh diri aku, bukan Pak Zul, bukan, aku cerita diri aku dewe. Ya. Aku nyeritakan diri aku dewek. Makanya ini nasihatnya bukan untuk yang hadir, untuk aku yang baca.
Maka inilah Ustadz namanya sawabiqul himam atau al-himamus sawabiq. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan, bukan himmah yang qasirah, bukan himmah yang mutawassithah, tapi himmah sabiqah. Ya. Himmah yang pengen melewati segala macam apa? Segala macam rintangan dan tantangan. Ya Rabbana ya Karim. Berat. Ya. Nah, dari himmah sabiqah ini ada 3 yang bakal terjadi. Ini saya jelaskan dulu ya. Kata Syekh Ahmad Zarruq, minta maaf ini walaupun agak terlambat sedikit saya menjelaskannya, tapi ini penting ya. Ini penting. Orang itu Ustaz Soekarno kalau sudah punya himmah sabiqah akan ada 3 hal yang terjadi. 1, ma yajri lil a'in was sahir an khabathiha. Sesuatu hal yang berlaku pada orang yang punya ain sama punya sihir. Awas tuh, orang punya sihir tuh himmahnya sabiqah, kuat himmahnya. Ya, sampai harus buat ritual. Sebelum buat ritual tuh kan dia apa namanya? Latihan dulu kan? Apa namanya tuh istilahnya? Mantan dukun. Apa namanya? Aku nanya dengan Soekarno mantan dukun. Apa kira-kira Pak Topik dulu pernah jadi dukun? Lo pernah ya? Apa kira-kira yang dibuat? Oh bukan main, betapa dulu, ya kan? Semedi dulu, katanya kan cak itu. Aku juga tidak ngerti. Mungkin belajar jampe dulu. Dedemit langit, dedemit bumi, dedemit sungai, datang nah, banyak gebluguduk, maksudnya begitu. Buat dulu. Maka himmahnya tuh benar-benar sabiqah. Maka di sini ada yang betul-betul apa? Yang muncul dari orang yang sering ain itu. Dia cukup menatap saja. Contoh, dia lihat Pak Soekarno dengan senang. Weh, Masya Allah Pak Soekarno nih caknya rizkinya lagi banyak. Besok usahanya bangkrut. Makanya kalau ada muji kita sebut Masya Allah. Sebut apa? Jadi kalau ada muji, Ustaz Fahmi ganteng nih, Masya Allah gitu. Ya, sebut. Kalau ada yang ngatain kita Subhanallah. Ya, jadi kalau ada yang muji kita, ada yang muji anak kita, katakan Masya Allah. Maka orang sana kalau ada yang muji, wih sehat kau nih, Gul, Masya Allah, katakan Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita kalau mau memuji, katakan Masya Allah. Ya, mobilnya Alhamdulillah, bagusnya mobilnya, katakan Masya Allah. Ya, tuh. Jadi bisa jadi penyakit yang datang ke kita tadinya sehat, tahu-tahu sakit, itu gak ada ain dari tatapan orang-orang itu. Baru yang kedua apa? Sihir. Nah, maka yang dilakukan oleh orang seperti ini terjadi seperti itu. Ma yajri lil ain was sihir an khabathiha. Dan ingat, sihir ini walaupun dari kekuatan dari sabiqatul himam la yasihhu min nafsin karimah. Tak mungkin ini muncul dari jiwa yang mulia. Tak mungkin. Dan walaupun dia muncul dari jiwa yang tak mulia, tetap itu semua berdasarkan ketentuan Allah. Apa? Al-qada'u wal qadaru. Walaupun mata seseorang ini sihirnya bisa merubah seseorang, tetap itu juga berdasarkan apa? Al-qada' wal qadarnya Allah. Yang kedua, ma yaqa'u lil mutarayyid. Sesuatu hal yang terjadi bagi orang yang berupaya mutarayyid, berjuang. Contoh, kamu kalau ngapalkan sholawat segini nanti rezeki kamu banyak. Kamu kalau setiap habis zuhur baca surah Al-Waqiah nanti rezeki kamu banyak. Ngamalkan yang mutarayyid. Kalau kamu baca macam-macam lah mutarayyid dalam bentuknya lah. Ini kalau kamu sholawat sekian kamu akan kebal. Kamu akan termasuk mutarayyid seperti kita olahraga lahir, lari, maraton, senam, nge-gym. Semua itu akan terjadi apa yang kita lakukan. Tapi ingat, yang kita lakukan itu tidak lepas itu semua dari ketentuan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang ketiga, ma yadharu ala yadil arif an tahaqquqihi fi yaqinihi wa quwahu imanuhu. Sesuatu hal yang muncul di tangan para waliullah dalam bentuk apa? Karomah. Kalau di tangan Nabi namanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk mukjizah. Nah, ini semua tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh orang-orang waliullah
ngomong bismillahirrahmanirrahim saja, ya, seolah-olah langsung terjadi, seolah-olah dia berkata kun minallahi abada, ya, fala yuridu syai'an illa kana liwaqti duna amalin. Karena dia sudah apa, himmahnya besar, sholatnya rajin, ibadahnya masya Allah, tingkatan seperti ini apa, baru sekedar bismillah dia sudah diwujudkan oleh Allah, bahkan baru punya himmah diwujudkan oleh Allah. Sebagai contoh, ada seorang waliullah, saya sudah cerita dulu misalnya, ada seorang waliullah namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Malam-malam saat Soekarno lagi menjelang tidur, dia berpikir, ya Allah, alangkah lemak nih makan nasi biryani. Akan langkah lemak malam makan nasi biryani. Tidak lama dia ngomong begitu, ada yang ngetok pintu. Neko, ternyata santrinya dulu yang sudah bekerja di mana, bawa berapa nampan nasi biryani. Terus Saidnya nanya, kamu dari mana? Iya, tadi saya lagi di jalan, tiba-tiba terdetik mau beli nasi biryani untuk Habib. Ya sudah, bawa sini. Beb, Said, ana duluan. Akhirnya dia pamit langsung pergi. Akhirnya setelah nasi itu datang, dia manggil santri-santrinya, sini, ini ada nasi biryani, silahkan makan. Loh, gimana Said, ini kok bisa ada? Iya, tadi saya kepikiran pengen punya apa, makan nasi biryani. Alhamdulillah kabul, cuma aku nyesel. Kenapa? Ngapa aku tidak kepengen nak mimpi Nabi tadi? Mestinya tadi keinginan aku kalau tahu kabul mah ini, aku bawa, ya Allah, aku kepengen mimpi Nabi. Tuh, orang kalau sudah kekuatannya besar seperti itu, kita ini kadang-kadang bukan cuma niat lah bercari, dak katik nasi biryani di Linggau, ya, masya Allah. Maka ibu, ini semuanya dimuliakan oleh Allah. Ini disebut dengan apa? Sawabiqul himam. Maka sawabiqul himam itu ada yang muncul di tangan orang yang ahli sihir, ada yang muncul di tangan orang yang mutarayyid. Kata guru saya, Sayyid Habib Abdullah Ba'abud namanya, kalau yang mutarayyid itu maunah namanya, rajin ibadah, rajin berdoa, minta terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong anak aku ini jadi polisi, ya Allah, tolong anak aku jadi tentara. Kabul, itu namanya maunah. Karena di tangan wong-wong yang ada di Papiliun ini sama yang ada di Dempo. Bukan waliullah, wali murid, ya, wali murid, tapi himmahnya kuat, himmahnya kuat. Nah, kalau ini di tangan waliullah. Nah, sebagai contoh, aku ceritakan kisah antara Imam Syafi'i sama Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Malik, kita ini kalau tidak berusaha tidak dapat apa-apa. Kata Imam Malik, tidak semua yang kita usahakan dapat. Kadang-kadang kita tidak usaha juga dapat. Debat panjang, dua dalil. Imam Syafi'i akhirnya pergi ke satu tempat, di situ ada orang lagi panen anggur. Imam Syafi'i datang, ikut ngambil anggur, lalu apa? Saking ingin membuktikan omongannya Imam Syafi'i datang ke Imam Malik. Tuh lihat Imam Malik, saya kalau tidak ikut panen tidak dapat anggur ini. Kata Imam Malik, aku dari tadi duduk baik di sini, dapat anggur dari kau. Semuanya ketawa akhirnya. Kata Imam Syafi'i, aku kalau tidak ikut panen anggur tidak dapat anggur. Kata Imam Malik, aku dari tadi duduk di sini tidak milu panen, kau datang bawa anggur, ya. Nah, ini yang disebut seperti kemarin, orang-orang yang mutajarid dapat bantuan dari mutasabib. Kalaulah bukan mutajarid, tidak ada mutasabib. Kalaulah tidak ada mutasabib, tidak akan ada mutajarid. Beginilah. Nah, mau mutasabib, mau mutajarid, semuanya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Semuanya yang hadir di sini saya kepengen bahas masalah al-qadar. Tapi nampaknya waktu kita sudah tidak cukup. Karena kalau aku lanjut lagi, lokak sampai jam 7 nih kayaknya. Nah, kita masih ada jadwal besok, saya akan memperjelas ma huwal qadaru wa ma huwal qada'u. Apa itu qadar, apa itu qada. Biar kita bisa tahu. Kenapa? Banyak wong ini karena tidak tahu masalah qada dan qadar, semuanya jadi nyalahkan Allah. Dia melawan, dia itu maksiat karena takdir Allah. Memang Allah nak nakdirkannya maksiat. Ya. Maka dalam hal ini kita akan bahas ma huwal qadaru wa ma huwal
qada'u, insyaallah dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah, dengan ketentuan dari Allah. Mudah-mudahan besok kita akan lanjutkan. Tapi sebagai rangkuman yang pengen kami sampaikan, satu, mau himmah apapun, qasirah, mutawassithah, qawiyah atau sabiqah, semuanya tidak lepas dari apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini apa yang menjadi hasil? Merendahkan diri kita. Oh ya Allah, ya, apapun yang aku buat ini semuanya tergantung dengan ketentuanmu. Maka mulai harap ini, dari hikmah yang kedua, kita harus sadar, jangan lagi kita merasa apa namanya, kitalah yang menentukan, usaha kita kanlah yang menjadikan, tapi itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun berhasil dari usaha kita, kita ucap alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau telah menghendaki apa yang aku hendaki, ya. Kalau seandainya belum, ya Allah tetap memuji, alhamdulillah ala kulli halin, ya Allah apa yang aku inginkan engkau belum inginkan, mungkin nanti engkau akan inginkan, kalau tidak di tanganku mungkin di tangan anak-anakku. Jadi kita semua di saat dapat tetap bersyukur, di saat tidak, kalau kita tahu ini, kita tidak akan kecewa. Karena apa? Semuanya dalam ketentuan Allah. Saya yakin semua